warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar mata pelajaran fikih bab infak. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo amati. Di sini ada anak ketika berjumatan, ada anak memberikan uang ke dalam kotak amal. Ini adalah gambar orang yang sedang memberikan infak kepada masjid atau musola. Sejatinya harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sungkan-sungkan kita untuk berinfak kepada siapapun. Infak adalah menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari infak dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 92 yang berjudul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anfiq ya ba'da adama yunfiq alaik. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Nah, tadi harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dititipkan nanti suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, harta ini kita gunanya untuk apa? Harta yang kita miliki digunakan untuk apa? Ya, digunakan salah satunya untuk berinfak. Jangan khawatir harta kita akan habis. Justru akan berkali lipat harta yang kita miliki. Hukum memberikan infak, Allah menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Hukum infak yang pertama, infak wajib, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Infak sunnah, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, dan infak untuk menolong musibah, dan lain-lain. Infak mubah, seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Infak haram, seperti infaknya orang non-muslim yang menghalangi syiar Islam, infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Rukun infak yang pertama adalah memberi infak atau munfik. Yang kedua, penerima infak, munfak lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan, dan penyerahan ijab qabul. Syarat-syarat infak. Yang pertama, syarat infak untuk munfik. Satu, orang yang memiliki harta berlebih. Dua, ikhlas karena Allah. Tiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Empat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Syarat barang yang diinfakkan. Satu, harta yang boleh ditasarufkan. Dua, terpilih. Tiga, harta yang diperjualbelikan. Empat, orang yang sah pemiliknya. Lima, sah penerimanya. Enam, tanpa adanya pengganti. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk memberi infak maupun penerima infak.
karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid atau musola, rumah sakit dan jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan penerima infak yang pertama adalah orang tua. Orang tua wajib kita dahulukan. Seperti kita waktu kecil dinafkahi oleh orang tua. Ketika nanti suatu saat nanti, ketika kita dewasa, kita sukses, kita mempunyai uang lebih, maka yang harus diutamakan adalah orang tua. Wajib itu. Sebagai anak memberi kepada orang tua. Janganlah jadi anak yang durhaka. Sudah dibesarkan, besarnya itu jadi anak durhaka. Jangan. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga adalah anak-anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima adalah musafir. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah, dan penjahat aktif belum bertobat. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, like terlebih dahulu, lalu subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu dapat menerima nonaktif dari channel ini. Cukup sekian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.